Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi dia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukuli aku, dan pipiku kepada orang-orang yang menyakiti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku akan meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk-lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. 2 hari sebelum Paskah Yahudi, pergilah seorang dari kedua prajurit Yesus yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Yudas berkata, mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak berapi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki supaya kami mempersiapkan perjamuan Paskah
bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah seorang demi seorang kepada Yesus, "Bukan aku ya Tuhan." Yesus menjawab, Ia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Saudara manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia dalam kitab suci. Akan tetapi celakalah orang yang oleh Putra Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik dari orang itu sekiranya ia tidak lahir. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabbi." Kata Yesus kepadanya, Engkau telah mengatakannya. ketika mereka tengah makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, Terimalah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku minum anggur yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. sesudah memberikan mandat pujian, Yesus dan murid-muridnya pergi ke bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, Malam ini kamu semua akan guncang iman karena aku, sebab tertulis dalam kitab suci, gembala akan kubunuh dan kawanan domba akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua undang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya,
Kemudian sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya di suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus, dan ia mulai merasa sedih dan getar. Katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah bersamaku. lalu Yesus maju sedikit, bersujud dan berdoa katanya, Ya Bapakku, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu, Yesus kembali kepada murid-muridnya dan mendapatkan mereka sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, Tidakkah kalian sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kalian jangan jatuh ke dalam godaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. lalu ia pergi kedua kalinya dan berdoa katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. dan ketika ia kembali lagi, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang sama. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Putra Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. sementara Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia rombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Mereka disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan Yesus telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kukecup itulah orangnya.
sehingga putus telinganya. Lalu kata Yesus kepadanya, Masukkan pedang itu ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa itu tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 malaikat membantu aku? Jika demikian, bagaimanakah akan digenapi kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? pada saat itu juga Yesus berkata kepada orang-orang banyak, Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Setiap hari aku mengajar di bait Allah, namun kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan para tua-tua. Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke halaman imam besar. Setelah masuk ke dalam, dia duduk di antara pengawal-pengawal untuk mengetahui kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, bahkan seluruh mahkamah agama mencari-cari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, Orang ini berkata, aku dapat melumpuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepada Yesus, Tidakkah kau menjawab atas perbuatan saksi-saksi terhadap engkau? tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu lagi kepadanya, Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, Anak Allah atau tidak? jawab Yesus, Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepada kalian, mulai sekarang kalian akan melihat Putera Manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, Dia harus dihukum mati. lalu mereka meludah
Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, Aku tidak kenal orang itu. dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Waktu Yudas yang menyerahkan Yesus mengetahui bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, mendesalah Dia. Lalu ia memberikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, seraya berkata, Aku telah berdosa karena menyerahkan orang yang tak bersalah. tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka Yudas melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala memungut uang perak itu dan berkata, "Uang ini tidak boleh dipakai untuk dana bait Allah, sebab ini uang darah." Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu sebidang tanah yang disebut tanah tukang beli, untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima uang 30 perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel, dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri itu bertanya kepadanya, Benarkah engkau datang orang Yahudi? jawab Yesus, Engkaulah yang mengatakannya. tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadapnya,
sehingga wali negeri itu sangat heran. Adapun menurut kebiasaan pada setiap hari raya, wali negeri membebaskan salah seorang tahanan seturut pilihan rakyat. Pada waktu itu, dalam penjara ada seorang tahanan yang terkenal kejahatannya bernama Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, Siapa yang kamu kehendaki lepaskan? Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? dia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya. Jangan memanjangki perkara orang benar itu, sebab dalam mimpi tadi malam aku akan memberitakan kebenaran. Tetapi para imam-imam kepala dan tua-tua menghasut rakyat sehingga mereka meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki lepaskan? mereka berkata, Barabas. kata Pilatus kepada mereka, Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat terhadap Yesus yang disebut Kristus? mereka semua berseru, Ia harus disalibkan. kata Pilatus. Tetapi katakan apa yang telah dilakukannya. Namun mereka semakin keras berteriak. Ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul darah, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, Aku tidak bertanggung jawab akan orang ini. Itu menjadi urusanmu sendiri. dan seluruh rakyat itu menjawab, Biarlah orang itu kami tanggung sampai anak cucu kami. lalu Pilatus membebaskan Barabas, tetapi menyuruh mendera Yesus, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus masuk gedung pengadilan. Mereka memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah kepadanya. Mereka mengenakan sebuah mahkota dan
Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang bernama Simon dari Kirene. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang bumi. Lalu mereka duduk menjaga dia di situ. Dan di atas kepala Yesus dipasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Bersama dengan Yesus disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di situ menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai Engkau yang merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, jikalau Engkau putra Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan orang tua-tua mengolok-olok dia dan berkata, "Orang lain diselamatkannya, tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, maka kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jika Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, 'Aku adalah putra Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12 sampai jam 3 siang, seluruh daerah itu diliputi kegelapan. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. artinya, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Dia memanggil Elia." Dan segera datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karam, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus
lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah-belah, kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan semua yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguhlah Dia itu Putra Allah." Di situ terdapat banyak wanita yang melihat dari jauh, yaitu wanita-wanita yang mengikut Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Menjelang malam datanglah seorang kaya bernama Yusuf dari Arimatea yang telah menjadi murid Yesus juga. Dia menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil jenazah itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membalikannya di dalam tubuhnya yang baru, yang digalinya di dalam lereng bukit batu. Dan sesudah menutup pintu kubur dengan batu besar, pergilah dia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sesama hidupnya berkata, "Sesudah 3 hari aku bangkit." Karena itu menggunakanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepadanya, "Dia telah bangkit dari antara orang mati." Sehingga senyesat yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, "Ini pertama-tama bagimu, bagaimana dalam kubur itu?" Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, baru saja kita mendengarkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dari dua bacaan sebelumnya, kita menjadi paham bahwa Yesuslah hamba Yahweh yang tetap diam saat disakiti, meskipun dia tidak bersalah, meskipun dia tidak layak menerimanya, namun dengan sukarela ia menerima segala penderitaan, segala keberatan dalam hidupnya. Dan oleh Paulus, Yesus digambarkan sebagai orang yang memilih, meskipun dia besar, meskipun dia memiliki segalanya, namun memilih menjadi kecil, menderita demi nilai yang lebih tinggi. Dan nilai yang lebih tinggi itu ialah keselamatan manusia, keselamatan kita. Meskipun kita tidak layak dan tidak pantas untuk menerima pengorbanan yang begitu besar, karena seringkali kita terus-menerus jatuh dalam dosa, namun karena kemurahan hati Allah melalui putranya yang terkasih, Yesus memilih untuk menderita demi kita dan menebus dosa-dosa kita. Dan lebih luhur lagi, ia melakukannya demi setia pada kehendak Bapa. Yang demikianlah dalam bacaan pertama tadi dikatakan, ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, kita jadi mampu mengetahui nilai yang tinggi, nilai hidup yang mana yang harus kita perjuangkan. Orang Yerusalem yang sebelumnya memuji-muji Yesus yang memasuki Yerusalem terheran-heran melihat rajanya yang menerima penderitaan, tidak masuk di akalnya. Manusia seharusnya semakin memiliki, harus semakin mengatur dunia, tetapi Yesus tidak demikian. Tadi di awal kita merenungkan juga bahwa menang bukan semata-mata berkuasa. Menang bukan berarti tanpa derita dan tanpa penderitaan. Ketika orang berpaling saat menghadapi situasi yang sulit, ini memang merupakan sifat manusiawi. Tetapi kita bukan sekedar manusia, tetapi kita juga adalah anak-anak Allah. Maka kita tidak bisa hanya mencari enak, mencari aman. Ketika kita hidup hanya mencari yang enak, mencari yang aman, saat itu pula kita berteriak kembali, salibkanlah Dia. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, memasuki pekan suci ini diawali oleh minggu sengsara ini. Kita diajak merenungkan bahwa jalan salib, jalan pengorbanan merupakan tanda komitmen, tanda pemberian diri kita pada Allah dan sesama. Allah dan sesama harus menjadi nilai yang tertinggi dalam hidup kita. Semakin kita mencintai nilai yang tertinggi itu, maka kita semakin mampu hidup dengan taat serta setia, dengan rendah hati, dan dengan amal bakti serta kasih yang luar biasa kepada Allah dan sesama. Ketika kita sungguh mencintai, kita akan gagal membenci meskipun terkadang kita dikecewakan. Mungkin kita merasa dikecewakan oleh Allah atau oleh orang yang paling kita sayangi. Tetapi ketika mereka menjadi nilai yang lebih tinggi daripada rasa sakit kita, kita pun akan gagal membenci mereka dan tetap bisa menerima mereka. Selamat memasuki pekan suci, masa untuk memilih kehendak Allah, memilih setia meskipun harus memikul salib yang berat, meskipun harus kesusahan, meskipun harus menderita. Karena melalui jalan yang sulit inilah Yesus telah menerima kemuliaan yang tertinggi, yaitu Paskahnya, kebangkitannya, kehidupan kekal yang juga dijanjikannya bagi kita yang mengikuti Dia. Semoga Tuhan
memberkati kita. Amin. Saudara-saudari menanggapi sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ciptaan yang bumi, dan Yesus Kristus, yang telah Tuhan kita, dengan Roh Kudus, bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, katakanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah, karena imannya agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus, Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari, dalam mengikuti jejak Putramu. Marilah kita mohon. Mari kita sampaikan pula rahmat-rahmat yang paling kita butuhkan dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan doa kami dengan mengatakan Kristus Tuhan kami.
Berdoa saudara-saudari supaya persembahanmu dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan kurban putra-Mu, Yesus Kristus yang berkasih, sehingga mendatangkan belas kasih-Mu bagi kami, yaitu rahmat pengampunan dosa yang mendamaikan kami dengan Dikau, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kawan layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diikut menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Vincentius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef pembawanya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan dalam Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari saya memberikan salam damai Kristus.
kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan gembira kami telah menerima putra-Mu di tengah-tengah kami sebagai sakramen rohani bagi kami. Kami mohon, kuatkanlah kami dalam memanggul salib kami masing-masing dan terus mengikuti jejaknya, menempuh jalan penderitaan menuju kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Shalom, selamat pagi dan berkah dalam. Promopius, petugas liturgi dan seluruh umat sekalian terkasih. Terima kasih karena kita telah merayakan Ekaristi Minggu Palma bersama-sama. Sebelum kita menerima berkat perutusan, mari kita dengarkan pengumuman. Yang pertama, misa Kamis Putih pada tanggal 2 April jam 16 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore. Untuk petugas liturgi, lektor Bapak Agus Prasetyo, Pemasmur Saudara Dimas, kur gabungan dari semua kring, untuk 12 rasul dari tiap-tiap kring, Miss Dinar kelompok 1, persembahan Bapak T. Iwanto dan Ibu Nita, kebersihan gereja dari kelompok Petrus, untuk kunjungan Romo kelompok Benediktus, untuk petugas 12 rasul yang dibasuh kakinya tidak wajib menggunakan kaos putih, baju bebas sopan saja. Selanjutnya setelah Kamis Putih dilanjutkan doa kuburan, jadwal tertera di majalah dinding di depan gereja. Pengumuman yang kedua, ibadah Jumat Agung pada tanggal 3 April 2026 jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Untuk lektor Bapak Topik Widodo, Pemasmur Bapak Agus Nugroho, kur gabungan dari semua kring, Pasio Bapak Prasetyo, Bapak Surojo, Bapak Agus, Bapak Kuat, dan Bapak Widodo. Untuk misinar dari OMK, kebersihan gereja kelompok Benediktus, kunjungan Romo kelompok Martinus. Dengan catatan sebelum ibadat Jumat Agung, semua umat ada doa jalan salib dimulai pukul 10. Nah tadi itu kan ibadat jam 11.30, jalan salibnya jam 10. Pengumuman yang ketiga, misa Fitri Paskah pada hari Sabtu 4 April 2026 jam 16.30 atau jam setengah 5 sore. Untuk petugas liturgi, lektor Saudari Yuyun dari OMK, Pemasmur Saudari Rani dari OMK, kur gabungan dari semua kring, Miss Dinar kelompok 2. Untuk persembahan Saudara Mutri Waluyo, Saudari Eka dan Saudari Mulan. Kunjungan Romo dari kelompok Stefanus. Kemudian untuk pagi pada hari Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat diharapkan semua umat bersama-sama menyiapkan tempat perayaan. Pengumuman yang keempat, misa Paskah pada hari Minggu 5 April 2026 jam 8 pagi, misa gabungan di Tanjung Mas. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih dan berkah dalam.
Bapak Ibu Saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Terima kasih kepada seluruh tugas studi yang merayakan perayaan kasih kita, dan terima kasih kepada seluruh umat yang hadir dalam perayaan Minggu Palma ini. Kita mengawali pekan suci kita menjadi misteri iman kita yang paling utama, yaitu nanti Trihari Paskah, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah, di mana kita rayakan dalam 3 hari, tetapi merupakan satu kesatuan Paskah sebagai misteri tertinggi. Kalau hidup iman kita seperti sebuah perjalanan mendaki gunung, maka misteri Paskah ini adalah puncak tertingginya. Dan dari puncak tertinggi itu kita menerima berkat dan kekuatan dari Allah untuk kembali turun dan memberikan kasih karunia kepada sesama kita. Terima kasih atas kebersamaan kita. Bagi yang sudah lupa, nama saya Romopius. Sampai jumpa lagi. Saya akan membantu di UP dan kelas ini sampai nanti Paskah. Kita akan bertemu lagi di malam Paskah. Selamat menjalani pekan suci, menjadi masa refleksi bagi kita. Semoga kita yang dari awal memuji Tuhan sebagai Raja sampai akhir hidup kita juga tidak berpaling, tetap memujinya sebagai Raja yang menyelamatkan kita. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Bapa yang berbelas kasih, yang menganugerahkan kepada saudara teladan cinta kasih dengan sengsara putra tunggalnya, memperkenankan saudara menikmati anugerah berkatnya yang tiada tara melalui pengabdian